Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear all students of grade 9. Welcome back to the English lesson with Miss Desi. Today, Miss Desi would like to continue our lesson on chapter 3 with the topic labels. Pekan lalu kalian sudah menyaksikan video yang menjelaskan tentang teks label, mulai dari definisi, tujuan, bagian-bagian, maupun contoh-contoh teks label. Hari ini Miss Desi akan mereview ringkasan materi yang kalian simak pekan lalu, sekaligus membahas latihan soal tentang teks label yang ada di buku paket kalian. So guys, please prepare your English textbook and open chapter 3. Here are the review of label text. Jadi apa sih text label itu? Ya, label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Label itu adalah sebuah tempelan ya atau informasi ya, biasa ditempel atau dicetak dalam sebuah bungkus produk. Dari label nanti para calon customer itu akan mengetahui apakah suatu produk itu benar-benar produk yang akan mereka beli atau yang mereka cari ya. It is usually put on the back of most products. Biasanya mayoritas atau kebanyakan label letaknya ada di belakang bungkus ya, di bagian belakang. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau ada label yang diletakkan di depan ya. Contohnya saja noodles, misalnya instant noodles itu bahkan ada label di sepanjang bungkusnya ya, baik depan maupun belakang ya. Nama produknya di depan, di belakang ada ingredients atau komposisi, cara pengolahan dan sebagainya. The social function or the purpose of a label is to give detailed information about a product. Fungsi atau tujuan dari teks label adalah memberikan informasi yang detail alias rinci tentang suatu produk. By reading the labels, people will know whether the product is good to consume or not. Jadi, dengan membaca label tersebut, para calon pembeli akan mengetahui apakah produk yang mereka lihat itu baik untuk dikonsumsi atau tidak. Atau apakah produk itu sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka cari atau tidak. Label is usually put on food, drink or beverage, medicine or drug, and cosmetics products. Label itu biasa kita temukan di produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, ya, maupun kosmetik. Here are the structures or the parts of labels. Ya, ini kurang lebih bagian-bagian dari text label ya, dari brands ya or name of the product, ada description, ada content or amount, kemudian ada ingredients. Nah, ini penting sekali khususnya untuk food ya or cosmetics. And then nutrition facts, yaitu nilai gizi, informasi gizi. Kemudian the benefits of the product, direction to use, petunjuk penggunaan, direction to store, and expiration date ya, khususnya untuk produk food. Expiration date ini it is a very important information for you. Next, Miss Desi will continue to discuss the exercise of label text. Setelah tadi Miss Desi jelaskan lagi review atau ringkasan materi label, selanjutnya Miss Desi akan bahas latihan soal tentang text label. Please open your book on activity 6. Lihat di sana ada latihan soal pilihan ganda. Simak baik-baik penjelasan dari Miss Desi and then please make notes. Silahkan nanti kalian catat arti-arti kosakatanya dan jangan lupa dicatat juga jawabannya. Silahkan ini kalian gunakan untuk belajar juga untuk persiapan PTS next week ya. Here is number 1 ya. Text number 1 is for question number 1 until 5. Di sini ada judul labelnya adalah banana chocolate chips. Kita bisa simpulkan bahwa label ini terdapat dalam produk makanan ya. Look at number 1.
From the label, we know that the product may contain. Dari label kita mengetahui bahwa produk tersebut mungkin mengandung, ya silahkan ditulis contain artinya mengandung. Apa kira-kira di antara 4 bahan ini apa yang terdapat dalam banana chocolate chips berdasarkan label ini? Kita lihat ya, di sini ada kata kuncinya contain. Dia mengandung apa saja? Soya and tree nuts ya. Maka yang betul jawabannya number 1 is D. Soya itu artinya kedelai. Nomor 1 yang B, cassava, itu artinya singkong. Number 2, the ingredients of the products are mostly bla bla bla. Komposisi dari produk tersebut kebanyakan apa sih? Ya, mayoritasnya tuh apa komposisinya? Artificial itu artinya buatan, ya tidak alami. Organic itu bisa diartikan organik. Milk, kalian sudah tahu susu, nut itu kacang, ya. Kita lihat di sini. Di bagian komposisi yang pertama disebutkan adalah kata organik. Maka bisa kita simpulkan, nah produk ini mengandung komposisi yang paling besar adalah organik. Number 3, the product doesn't contain. Produk tersebut tidak mengandung apa? Apa yang tidak ada di dalam produk tersebut dari keempat bahan ini? Apakah X, telur, atau B, fiber? Fiber itu serat ya. Ataukah coklat atau vitamin C? Kita lihat. Oke. Di sini kalian harus jeli ya ketika menjawab soal tentang kandungan komposisi. Lihat di sana ada kata coklat, ada kata fiber, ada kata vitamin C. Maka yang tidak ada dalam produk tersebut adalah X. Next, number 4. Refer to the information in activity 3 and 4. The fat of the product is considered. Kalian bisa lihat ya, bisa kembali ke activity 3 dan 4. Di sana ada penjelasan tentang fats, tentang apalagi itu sodium kalau tidak salah ya. Nah, berdasarkan tabel yang ada di sana, maka total fat yang ada di label ini kita anggap sebagai apa? Ya, bisa dianggap sebagai apa? Nah, ini ya. Dia itu total fatnya di sini 8 gram, 8 gram. Kalau di atas 3 gram, maka dia termasuk kandungan fatnya itu medium ya. Oh iya, fat di sini bukan artinya gemuk ya, tapi lemak. Low itu rendah, free bebas, 0 0 medium ya tengah-tengah lah, sedang. Number 5, the word nectar means, nektar itu artinya sari ya, pada bunga biasanya. Namun tidak mungkin kalau di coklat chips itu bisa diartikan sari bunga ya. Nektar itu ada di sini ya, kalian bisa lihat di bagian ingredients alias komposisi. Maka yang paling memungkinkan jawabannya karena berkenaan dengan makanan adalah yang D. The sweet liquid produced by plants and is used by bees to make honey. Cairan yang diproduksi oleh tumbuhan dan digunakan untuk membuat honey atau madu. And then number 6, kita sudah ketemu dengan teks yang berbeda. Di sini kelihatan ada kata potato chips ya, maka kita bisa simpulkan dia adalah makanan yang bentuknya adalah chips alias keripik ya, keripik kentang. Yang ditanya number 6 adalah the product is for blah blah servings. Produk ini itu bisa digunakan untuk berapa porsi ya. Produk ini mengandung berapa porsi sih? Kita lihat dalam labelnya ya. Di bagian atas terdapat keterangan serving size 1 ya. Maka di sini dalam satu bungkus ini dia bisa dikatakan satu porsi saja. Maka jawabannya A, 1. Number 7, how many pieces can you find in the package? Ada berapa banyak chips ya tadi keripik yang bisa kamu temukan di dalam bungkus ini. Nah, sama nih keterangannya masih di sini. Serving size 1 dalam kurung ada keterangan about 15 chips ya, kira-kira ada 15 keripik lah. Maka yang betul number 7 adalah B, 15. Number 8, according to the information, berdasarkan informasi pada nutrition labels in activity 3 and 4, maka total fat di produk potato chips itu
termasuk yang mana? Kita lihat total weight-nya adalah 10 grams. Kalau tadi 8 gram itu masuknya medium, maka ini di atasnya, ini juga pasti medium. Number 9, how much sugar does the product contain? Berapa banyak gula yang dikandung oleh produk tersebut? Kita lihat, nah di sini ada keterangan tentang sugars, gula, less than. Less artinya kurang dari 1 gram. Maka jawabannya B, less than 1 gram. Yang A, exactly ini tepat, dia jadi pas 1 gram. Sama dengan C precisely juga artinya tepat. Kalau yang D, more than artinya lebih dari. Let's move to number 10. What would the product likely be? Kira-kira produk yang labelnya ditampilkan ini adalah produk apa? Kita bisa lihat ya, kalau kalian baca di buku masing-masing, kalian bisa membaca dengan lebih teliti. Namun mohon maaf, di sini gambarnya kurang jelas, jadi tidak bisa terbaca dengan jelas juga. But I will give a sign, Miss Desi kasih tanda di sini, di sebelah kiri bawah, bahwa di sana ada keterangan made from roasted peanuts, terbuat dari kacang ya. Kira-kira produk apa nih yang terbuat dari kacang? Terlihat juga dari bottle-nya ya. Yang paling memungkinkan di antara A, B, C, D adalah C, peanut butter, yang artinya adalah selai kacang. Kemudian number 11, how much sugar does the product contain? Berapa banyak gula yang dikandung dalam produk tersebut? Mudah untuk ditemukan ya. Nah, kata sugar di sini di sebelahnya ada keterangan 3 grams. Maka jawabannya jelas, number 11 is B, 3 grams. Number 12, people who are allergic to peanut, bla bla bla, consume the product. Di sini kita diminta untuk menyimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki alergi terhadap peanut atau kacang, kira-kira bagaimana nih dia untuk mengkonsumsi produknya? Apakah A, must, harus? Apakah B, should, sebaiknya? Apakah C, must not, tidak harus, tidak wajib, atau tidak boleh? Atau yang D, should not, sebaiknya tidak. Kalau orang yang punya alergik, biasanya dia akan menghindari produk tersebut. Maka di sini jawabannya adalah C, ya, tidak seharusnya mengkonsumsi produk tersebut. Number 13. From the label, we know that the product contains bla 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 preservatives. Silahkan kalian catat, preservatives itu artinya bahan pengawet. Dari label tersebut kita tahu bahwa ada berapa bahan pengawet yang terkandung dalam produk tersebut. Nah, Miss kasih tanda di sini sebelah kanan bawah ya. Di sana ada keterangan contains no preservatives. Tidak mengandung pengawet. Maka jawabannya number 13 is D, no. Number 13 yang A, a lot of artinya banyak, sama seperti much, and a little artinya sedikit. Next, number 14 ya. This is the label of, di sini ada keterangan tablets ya. Cough tablets, cough artinya batuk. Tablet ya, bentuk tablet. Bisa kita simpulkan bahwa ini adalah label of drug atau medicine ya, label dari produk obat. Nah, yang ditanyakan number 14 adalah how many tablets do we need for a big dog? Karena di sini tabletnya bukan untuk human, bukan untuk manusia ya, tapi ada keterangannya for dogs and cats. Jadi obat batuknya si anjing dan kucing. Yang ditanya berapa tablet nih untuk anjing dewasa? Kita bisa lihat di dalam teksnya dia tidak pakai kata big dogs, tapi pakai large dogs yang artinya sama, besar ya. Keterangannya 1 tablet every 4 hours. 1 tablet aja setiap 4 jam. Maka jawabannya number 14 is C, a tablet every 4 hours. 15, how many tablets should we give to a young cat that weighs 2 kilograms? Berapa banyak tablet yang bisa kita berikan pada young cat ya, kucing muda atau anak kucing lah ya, bisa kita bilang seperti itu, yang berat badannya itu 2 kg. Kita lihat di sebelah kiri masih posisinya. Nah, di sini ada keterangan do not use for puppies or kittens under 3 months.
of age or dogs or cats less than 2.3 kilograms body weight. Katanya obat ini jangan digunakan untuk anak anjing atau anak kucing yang usianya di bawah 3 bulan, atau untuk si anjing atau kucing yang punya berat badan kurang dari 2,3 kg. Kalau dia 2 kg kan berarti kurang dari ini ya, maka obat ini tidak boleh diberikan untuk si anak kucing dan anak anjing tersebut. So, ada berapa tablet yang bisa diberikan kepada mereka? Jawabannya A, none, tidak ada. Karena berat mereka tidak mencukupi syarat ini. Number 16, how often should we give the medicine? How often artinya berapa sering. Berapa sering kita berikan obat tersebut ke dogs and cats? Oke, sama seperti number 14 tadi ya, 1 tablet every 4 hours. Maka jawabannya adalah A, once every 4 hours. Once itu artinya 1 kali. Obat ini hanya diberikan 1 kali setiap 4 jam. Jadi nanti 4 jam berikutnya baru 1 tablet. Berikutnya 1 tablet dan seterusnya. 16 yang B ada kata every hour, ini artinya setiap jam. Yang C once a day, 1 kali dalam sehari. Dan yang D twice, artinya 2 kali dalam sehari. Number 17. The medicine is intended to blah 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 of dogs and cats. Intended artinya ditujukan atau dimaksudkan. Obat ini ditujukan untuk titik-titik dari anjing dan kucing. Kalau dilihat dari judulnya, the title ya of the product of the medicine ya, the name of the medicine, cough tablets, maka jelas dia adalah obat untuk cough alias batuk ya. Maka yang paling tepat jawabannya number 16 adalah A, relieve the cough symptoms. Relief itu artinya menghilangkan ya, atau boleh diartikan menyembuhkan. Symptoms artinya gejala, menghilangkan gejala batuk. Kalau yang B artinya suplemen itu tambahan, memberikan tambahan makanan. Kalau yang C, fever itu artinya demam. Kalau yang D, tame itu artinya jinak atau menjinakkan. Number 18 or the last number. Di sini ada kalimat for veterinary use only. Means artinya apa sih ya? Veterinary itu artinya yang berhubungan dengan hewan ya. Hanya untuk digunakan oleh hewan, intinya seperti itu. Maka yang betul jawabannya adalah D, for cats and dogs only, not for human use. Obat ini hanya boleh digunakan untuk anjing dan kucing, bukan untuk penggunaan human alias manusia ya. Nah, kalau veterinarian yang ada di pilihan B dan C, veterinarian ini bisa kalian lihat, ini artinya adalah dokter hewan ya. Jadi dokter hewan itu bukan animal doctor, tapi ada istilah khususnya ini, veterinarian, atau biasa disingkat dengan kata vet, vet, yaitu seorang dokter hewan. Nah, itu tadi pembahasan latihan soal from activity 6 ya. Nah, ini dia kisi-kisi for our PTS next week insyaallah from chapter 1 until chapter 3. Silahkan kalian review kembali materinya. Di chapter 1 ada expressions to wish someone, ungkapan untuk memberikan harapan atau doa, ungkapan untuk congratulate, mengucapkan selamat, dan ada juga materi sedikit tentang greeting card atau kartu ucapan. Kemudian di chapter 2 ada stating a purpose, menyatakan tujuan, menggunakan to, in order to, atau so that. Kemudian ada juga kalimat menyatakan agreement alias persetujuan, dan disagreement atau ketidaksetujuan. And then on chapter 3 ada materi tentang label text. Nah, nanti pertanyaannya adalah seputar purpose atau tujuan teks label, kemudian parts atau bagian-bagian, kinds of label ya. Tadi ada macam-macam label, label untuk produk makanan, minuman, cosmetics, dan obat-obatan. Dan yang terakhir pasti ada questions about label ya, soal dari text label seperti yang baru saja Miss Desi bahas. Alright, this is the end of our meeting today. Miss Daisy hopes you can understand the material and the discussion. But if you still have any questions, feel free to ask the questions to me.
Good luck for your UTS next week. Yeah, Miss Daisy hopes you can do the questions of the PTS very well so that you can get good score. Thank you very much for your attention, students. See you next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.